pertemuan yang lalu kita telah menyelesaikan hadis nomor 2581 hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu dari Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam dalam penjelasan firman Allah yang Allah firmankan dalam surat Al-Kahfi ayat 29. Allah tabaraka wa taala berfirman dalam surat Al-Kahfi ayat 29, wa iyastaghithu yughathu bima'in kalmuhli yashwil wujuh bi'sa syarabu wa sa'at murtafaqah. Allah tabaraka wa taala berfirman menceritakan tentang dahsyatnya siksa di neraka Allah. Allah berfirman, wa iyastaghithu, ya, jika seandainya mereka meminta minum, maka mereka akan diberikan yughathu bima'in, diberikan minuman, yakni air yang sangat panas, kalmuhli yashwil wujuh, kalmuhl, seperti cairan muhl. Dalam hadis ini dijelaskan oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bahwa al-muhl, air atau cairan yang diberikan kepada penduduk neraka tatkala mereka minta minum, maka dijelaskan ka'akriz zaiti, seperti akar zait, yakni kotoran minyak, seperti kotoran minyak. Fa idza qarrabahu ila wajhihi, apabila didekatkan cairan yang bagaikan kotoran minyak ini ke wajahnya, saqatat farwatu wajhihi fihi, maka kulit dan daging dari penduduk neraka ini akan meleleh, Jadi jangankan meminumnya, didekatkan saja hawanya, karena begitu panasnya ini menyebabkan wajahnya meleleh, kulitnya meleleh. Padahal kita sebutkan pada pertemuan yang lalu bahwa kulit penduduk neraka, khususnya orang-orang kufar, ini akan ditebalkan oleh Allah tabaraka wa taala sehingga tebalnya berapa? 3 hari perjalanan. Berarti menunjukkan begitu sangat panasnya al-muhl, ya, yang disebutkan oleh Allah tabaraka wa taala dalam surat Al-Kahfi ayat 29. Para ikhwah dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, kita akan lanjutkan pembahasan hadis berikutnya nomor 2582. Firman Allah tabaraka wa taala, hadis diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, innal hamima la yusabbu ala ru'usihim fayanfudhul hamimu hatta yakhlusa ila jawfihi fayaslutu ma fi jawfihi hatta yamruqa min qadamayhi wa huwa as-sahru thumma yu'adu kama kana. Allah tabaraka wa taala menjelaskan dalam surat Al-Hajj ayat 19, di mana hadis ini dikomentari oleh sebagian para ulama hadis dhaif, akan tapi secara garis besar apa yang disebutkan dalam hadis ini difirmankan oleh Allah tabaraka wa taala dalam surat Al-Hajj ayat 19. Nanti kita akan bacakan ayat ini. Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya al-hamim, yakni air yang begitu sangat panas, la yusabbu ala ru'usihim, disiramkan
di atas kepala penduduk neraka. Fayanfudul hamimu hatta yukhlusa ila jawfi. Maka cairan yang sangat panas ini, karena begitu panasnya saat disiramkan di atas kepala, maka karena begitu panasnya, maka cairan yang panas ini akan tembus sampai ke lambungnya. Karena begitu panasnya. Fayaslutu ma fi jawfi. Kemudian semua apa yang ada di perut orang ini akan hancur karenanya. Karena begitu panasnya. Bahkan disebutkan hatta yamruqa min qadamai, sampai cairan yang panas ini mengalir terus menghancurkan apapun yang mengena padanya sampai qadamai, sampai kedua telapak kakinya. Wa huwa as-sahru, inilah yang dimaksud dengan as-sahr, ya, yang disebutkan oleh Allah di dalam surat Al-Hajj ayat 19. Summa yu'adu kama kana. Kemudian setelah semuanya hancur, maka Allah tabaraka taala kembali ciptakan tubuh manusia yang di dalam neraka ini sempurna seperti sedia kala. Ya, jadi menunjukkan bahwa cairan yang disiramkan di atas kepala penduduk neraka ini sangat panas, sehingga tatkala disiramkan di kepala, apa yang terjadi? Mengalir terus tembus sampai ke perutnya dan menghancurkan apapun yang dia lewati. Kemudian di dalam perutnya juga hancur karena cairan ini, ususnya dan seterusnya hancur semuanya, bahkan mengalir terus sampai ke telapak kaki. Kemudian setelah sampai telapak kaki semuanya sudah hancur, maka Allah kembali ciptakan seperti sedia kala dan dilakukan siksa pengulangan sebagaimana siksa yang pertama dan begitu seterusnya. Nasallallahu tabaraka wa taala al-afiyah. Para jemaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, ini menggambarkan tentang siksa yang sangat berat yang ditimpakan oleh Allah tabaraka wa taala kepada penduduk neraka. Padahal kita telah jelaskan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya tentang begitu sangat besarnya badan tubuh penduduk neraka Allah tabaraka wa taala, tapi itu pun semuanya hancur dengan cairan ini. Allah tabaraka wa taala menjelaskan secara garis besar apa yang disebutkan dalam hadis yang mulia ini dalam surat Al-Hajj. Bagaimana kita sebutkan tadi, ayat berapa? 19. Allah berfirman, "Hadzani khasmani ikhtasamu fi rabbihim." Hadzani khasmani ikhtasamu fi rabbihim. Falladzina kafaru qutti'at lahum thiyabun min narin yusabbu min fawqi ru'usihimul hamim. Allah berfirman, inilah dua golongan yang saling bertengkar tentang Tuhan mereka. Inilah dua golongan yang saling berselisih, bertengkar, mempertahankan keyakinan masing-masing tentang Tuhannya, tentang keyakinannya. Di mana ayat ini ma'ruf turun tentang kelompok musyrikin Quraisy dengan kaum muslimin, khususnya tatkala terjadi mubarazah, perang tanding antara 3 orang wakil Quraisy dengan 3 orang wakil kaum muslimin di perang Badar. Ya, ini sebelum perang besar terjadi adu tanding yang dari pihak kafir, orang-orang musyrikin Quraisy, ada Syaibah ibn Rabi'ah, kemudian ada Utbah bin Rabi'ah, kemudian ada Walid bin Utbah. Ada 3 orang wakil dari orang kafir Quraisy. Kemudian wakil dari kaum muslimin di adu tanding awal sebelum terjadi perang Badar ada Hamzah ibn Abdul Muttalib, kemudian ada Al-Haris ibn Abdul Muttalib,
kemudian ada Ali bin Abi Thalib. Kedua belah pihak dari muslim maupun dari kafir ini dari satu keluarga. Jadi dari kafir dari satu keluarga, yakni Syaibah bin Rabi'ah, Utsbah bin Rabi'ah, kakak adik. Kemudian ada anak mereka, ya, ada keponakan mereka yang bernama Al-Walid bin Utbah. Dari kalangan kaum muslimin juga satu keluarga, ada Hamzah bin Abdul Muttalib dan ada Al-Haris atau Abu Ubaidah ibn Al-Haris atau Al-Haris bin Abdul Muttalib, ya. Intinya dari satu keluarga juga, yakni dari Bani Hashim. Kemudian ada keponakan mereka Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhum wa ardahum. Maka dua perwakilan dari muslim dan dari kafir ini adu tanding. Mereka berperang. Kedua belah pihak mempertahankan tentang keyakinan mereka tentang apa yang mereka yakini berkaitan dengan Allah. Kaum muslimin bersikeras memperjuangkan tentang keyakinan mereka bahwa yang berhak disembah di atas muka bumi ini, di alam semesta ini hanya satu. Yakni siapa? Allah Taala. Sedangkan perwakilan dari kafir Quraisy juga mempertahankan keyakinan mereka, yakni keyakinan syirik mereka, ya, berkeyakinan bahwa apa yang dibawa oleh kaum muslimin, dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan sebuah keyakinan yang bertentangan dengan tradisi yang selama ini mereka jalankan. Mereka akhirnya berperang dan Allah Taala berikan kemenangan kepada kaum muslimin. Maka Allah menceritakan tentang kejadian saat itu, hadani khasmani ikhtasamu fi rabbihim. Inilah dua golongan yang bertengkar, mereka saling bertengkar mengenai Tuhan mereka. Satu kaum muslimin, satu orang-orang kafir. Kemudian Allah Taala menceritakan tentang akhir daripada apa yang akan mereka dapatkan nanti di akhirat. Maka Allah berfirman, "Falladzina kafaru." Adapun perwakilan orang kafir, 3 orang tadi, ya. Maka Allah berfirman, "Qutti'at lahum thiyabun min nar." Akan dibuatkan untuk mereka thiyab, pakaian-pakaian dari api neraka. Pakaian-pakaian dari api neraka. Jadi bajunya, pakaiannya itu bukan dari kain, tapi dari api. Nasallallahu alaihi wasallam. Kita berlindung kepada Allah dari api neraka. Pakaiannya dari api. Kemudian Allah berfirman, "Yusabbu min fawqi ru'usihimul hamim." Kemudian di dalam api neraka yang dipakaikan di tubuh mereka pakaian-pakaian dari api disiramkan min fawqi ru'usihim, disiramkan, ya, dari atas kepala mereka al-hamim, yakni air yang sangat panas, air yang mendidih yang sangat panas. Sama seperti disebutkan dalam hadis yang mulia ini, bahwa hamim disiramkan di atas kepala penduduk neraka ini. Kemudian Allah melanjutkan firman-Nya pada ayat yang ke-20, yusharu bihi ma fi butunihim wal julud, dan air itu, ya, akan menghancurkan, akan meluluhkan segala apa yang ada dalam perut mereka dan juga kulit mereka. Ya, jadi air disiramkan di atas kepala, maka seluruh yang terkena air ini, yang sangat panas ini, akan menghancurkan dan meluluhkan semuanya. Sampai diceritakan dalam hadis, kulitnya hancur, kemudian lambungnya seluruh isinya juga hancur, kemudian sampai mengalir ke telapak kaki. Kemudian Allah berfirman, walahum maqami'u min hadid, dan Allah Taala juga siksa mereka dengan cambuk-cambuk dari besi. Cambuk dari besi. Allah tidak mengatakan pemukul, tapi cambuk. Cambuknya dari besi. Dalam sebagian asar disebutkan dalam tafsir Imam Ibnu Katsir rahimahullah, bahwa satu cambuk ini apabila diletakkan di bumi dan seluruh manusia diperintahkan untuk mengangkatnya, maka tidak akan bergerak cambuk ini diangkat. Itu yang digunakan untuk apa? Memukul, mencambuk penduduk neraka. Ya, jadi sebagaimana surga nikmatnya tidak terbayangkan, neraka juga siksanya tidak terbayangkan. Ya, maka kedua
sifat yang selalu kita sampaikan, al-raja wal khauf harus berjalan seiringan dalam kehidupan. Berharap surga Allah, berharap rahmat Allah, berharap ampunan Allah. Ini mesti kita miliki. Namun jangan lupa kita juga harus menghadirkan rasa takut dari murka Allah, rasa takut dari siksa Allah, rasa takut dari neraka Allah. Karena tidak ada seorang pun di antara kita yang bisa membayangkan bagaimana dahsyatnya siksa api neraka. Tidak ada yang bisa membayangkan. Bahkan kemarin kita sebutkan perkataan Abu Ishaq Al-Ilbiri rahimahullah, beliau mengatakan, walasta, kamu, kata beliau, tidak akan mampu merasakan ahwanuhum adzaba, siksa neraka yang paling ringan saja kau tidak akan mampu menanggungnya. Bahkan beliau mengatakan, walau kuntal habiba fiha au fihi ladzubta, jika seandainya kau besi sekalipun di dalam neraka maka engkau akan meleleh. Jadi kalau tubuhmu itu dirangkai dari besi sekalipun, dari baja sekalipun, dimasukkan ke dalam neraka, maka tubuhmu juga akan meleleh. Karena begitu panasnya api neraka. Jadi gambaran dahsyatnya api neraka itu tidak bisa kita bayangkan. Maka dalam kehidupan, sebagaimana kita diperintahkan untuk berkeyakinan Allah itu Maha Pengampun, Allah nikmatnya dalam surga itu tidak terbayangkan tentang kenikmatan-kenikmatannya, maka di sisi lain kita juga harus menghadirkan dalam hati kita rasa takut dari siksa Allah, dan siksa Allah itu juga tidak terbayangkan bagaimana dahsyatnya. Karena Allah berfirman, Nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim wa anna azabi huwal azabul alim. Sampaikan kepada hambaku, aku, kata Allah, adalah Rabb yang Maha Pengampun, lagi Rabb yang Maha Penyayang. Sampaikan pada hambaku, aku pengampun, aku Maha Penyayang. Harus kita yakini ini, Allah Maha Pengampun. Sekalipun kita banyak melakukan dosa, kalau kita bertobat pasti Allah akan ampuni. Allah Maha Penyayang kepada hambanya, pasti hamba akan diselamatkan. Akan tapi Allah lanjutkan firman-Nya, Nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim. Tidak hanya cukup berkeyakinan bahwa Allah itu Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang, Allah memiliki nikmat di dalam surga yang tidak terbayangkan, tapi Allah mengatakan wa anna azabi wal azabul alim. Tapi ingat juga olehmu, siksaku adalah siksa yang sangat pedih. Siksaku adalah yang sangat pedih. Allah kalau sudah murka, Allah kalau sudah marah, maka kita akan menjadi manusia yang paling sengsara di alam semesta. Ya, ini gambaran siksa yang disebutkan oleh Allah, walahum maqami'u min hadid, dan untuk mereka cambuk-cambuk dari besi. Kemudian Allah lanjutkan ayatnya, firman-Nya ayat 22, kullama aradu ay yakhruju minha min ghammin u'idu fiha wa dzuqu adzabal hariq. Allah berfirman, setiap kali mereka hendak keluar dari neraka lantaran kesengsaraan mereka, hendak lari. Orang kalau sudah merasakan sakitnya sesuatu, maka dia pasti akan lari dari apa yang dirasakan tersebut. Dia hendak lari. Setiap kali mereka hendak keluar dari neraka lantaran kesengsaraan mereka, niscaya mereka dikembalikan ke dalamnya. Ya, setiap kali hendak lari keluar, dikembalikan ke dalamnya. Dalam sebagian tafsir disebutkan, sebenarnya mereka bukan lari, tapi tekanan yang begitu sangat keras dari tekanan api neraka yang keluar dari bawah mereka, ini menyebabkan mereka terpental naik ke atas seperti ledakan. Tapi kalau sudah hendak keluar, tekanan api yang dari atas menghantam mereka, jatuh lagi ke bawah. Ya, ini sebuah siksa yang mengerikan yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran. Karena sering kita dan selalu kita ulang, jangan kemudian kita meremehkan ini dengan mengatakan tatkala diajak untuk beribadah kepada Allah, ya jangan lakukan yang diharamkan. Dengan mudah dia mengatakan Allah Maha Pengampun. Allah Maha Pengampun. Bahkan sampai dibuat guyonan. Ya kalau maksiatnya tanggung-tanggung, ya masuk neraka. Tapi kalau berlebihan maksiatnya karena begitu marahnya nanti malaikat, dicampakkan ke neraka, lewat masuknya kemana? Ke surga. Ini para jemaah, tidak pantas bagi seorang muslim dan muslimah guyon, bergurau berkaitan dengan agama.
tidak pantas. Kalau kita mau bergurau, silakan bergurau. Tapi jangan gurau kita berkaitan dengan agama. Silakan bergurau. Para sahabat kadangkala mereka membuat sebuah cerita lucu selama tidak ada unsur dosa, tidak ada unsur kedustaan di sana, sehingga sahabat yang lain tertawa melihatnya, mendengarnya tertawa. Ya, Nabi SAW melihatnya, beliau hanya tersenyum karena memang beliau tidak pernah tertawa terbahak-bahak, beliau hanya tersenyum. Selama tidak ada unsur dosa dan maksiat atau kedustaan dalamnya, maka bergurau membuat sebuah perkara lucu ini adalah hal yang biasa dalam kehidupan. Tapi jangan sampai gurauan kita berkaitan dengan agama, berkaitan dengan simbol-simbol agama, berkaitan dengan ayat-ayat Al-Quran, berkaitan dengan hadis-hadis Nabi SAW, berkaitan dengan syariat, berkaitan dengan apa yang difirmankan oleh Allah tentang neraka, tentang surga, tentang hari akhirat. Ini merupakan garis merah yang tidak boleh dilewati. Gurau berkaitan dengan agama dilarang dalam Islam. Dan sering kita sampaikan bahwa di zaman Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam ada orang-orang yang berani bergurau dengan agama. Artinya gurauan mereka berkaitan dengan agama. Mereka mengatakan, "Ma ra'ayna mithla qurra'ina haula arghabu butunan wa la akdzaba al-sunan." Ya, kami tidak melihat orang yang paling banyak makan, perutnya paling besar, paling takut tatkala bertempur, ya, kecuali Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi gurauannya itu berkaitan dengan Nabi. Ya. Padahal mereka tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak besar perutnya. Mereka tahu Nabi SAW itu bukan pengecut di medan perang. Mereka tahu bahwa Nabi tidak pernah berdusta, tapi sekedar bergurau. Orang kafir, apalagi muslim, tahu Muhammad itu tidak pernah berdusta. Orang kafir dan muslim tahu yang paling pemberani dari seluruh kaum muslimin saat itu yang hidup adalah Nabi. Sampai Ali mengatakan tatkala perang begitu sangat dahsyat, posisi kami semuanya di belakang Nabi. Nabi yang berada di depan. Ini Nabi kita yang mulia SAW. Mereka tahu itu, ya. Akan tetapi sekedar bergurau dalam satu perjalanan panjang di perang Tabuk, karena sudah sangat lelah, berhari-hari, bermalam-malam mereka melakukan perjalanan. Dulu tidak ada media. Mungkin kita sekarang bisa mendengar qiraah atau apa kan gitu. Dalam perjalanan yang begitu panjang, mereka tidak ada. Sehingga apa yang mereka lakukan? Mereka bergurau untuk ada sesuatu yang membuat mereka tertawa, sehingga kelelahan dalam perjalanan begitu panjang itu bisa sedikit terkurangi. Tapi guraunya salah. Kita tidak melihat orang yang paling besar perutnya, paling pendusta, paling penakut dalam medan peperangan, kecuali Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tertawa yang lainnya. Ya. Tatkala ucapan ini mereka ucapkan, maka Allah langsung menurunkan firman mengomentari apa yang mereka lakukan. Allah berfirman, "Qul abillah wa ayatihi wa rusulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum." Katakan kepada mereka, apakah pantas Allah, ayat-ayatnya, rasulnya, tastahzi'un, kalian jadikan sebagai bahan olok-olok kalian? Apakah pantas kalian menjadikan Allah sebagai bahan olok-olok kalian, menjadikan ayat-ayat Al-Quran sebagai bahan olok-olok kalian, menjadikan Rasulullah sebagai bahan olok-olok kalian, sekalipun mungkin latar belakangnya hanya untuk menghilangkan kelelahan dalam perjalanan? La ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum. Jangan kalian beralasan lagi, sungguh kalian telah kafir, keluar dari keimanan kalian. Maka mereka ini datang kepada Rasul dan minta maaf. Mereka mengatakan, ya Rasulullah, kami tidak mengucapkan ucapan ini sepenuh hati, bukan keyakinan kami. Kami hanya bergurau ya Rasulullah. Benar, kami bergurau. Gak ada niatan mengatakan Anda itu seperti itu. Maka Nabi SAW tidak menoleh mereka. Sampai disebutkan oleh sahabat meriwayatkan hadis ini, dia ini sampai meminta maaf kepada Rasulullah. Waktu itu Nabi naik unta. Beliau tetap jalankan untanya. Dia kejar
Dia kejar unta Rasulullah, bahkan dia pegang ekornya supaya unta itu berhenti, supaya Nabi mau menolehnya dan mengatakan, sudahlah, engkau insya Allah dimaafkan. Tapi Nabi tidak bergeming sama sekali. Nabi tetap berjalan di atas ekor unta beliau. Orang ini sampai pegang, tarik-tarik ekor unta sampai terseret-seret. Nabi hanya mengatakan, la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Jangan, sudahlah, kata Rasulullah, jangan beralasan lagi, kalian sudah kafir dari keimanan kalian, kata Rasulullah. So, dahsyat ini perkara ini. Di hari tatkala kita dapati sebagian kaum muslimin berani memperolok-olok, menjadikan bahan gurauan berkaitan dengan agama. Hati-hati. Kalau sudah syariat, kalau sudah ayat Al-Quran, kalau sudah Allah dan Rasulnya, sudahlah, jangan dibuat sebagai candaan, gurauan. Ya, cari bahan yang lain, cari bahan yang lain. Ya, demikian para jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Kullama aradu an yakhruju minha min ghammin u'idu fiha wa dhuqu 'adzabal hariq. Ya, jadi harus dihadirkan ini, bukan hanya sifat Allah berharap kepada ampunan, tapi kita juga harus hadirkan sifat apa? Rasa takut dari siksa Allah tabaraka wa taala. Karena siksa Allah itu sangat mengerikan. Ya, disebutkan dalam ayat 22 ini, setiap kali mereka hendak keluar, min ghammin, karena kesengsaraan, mereka dikembalikan. Ya, setiap hendak lari, bahkan setiap kali terpental karena begitu sangat kerasnya siksaan, maka mereka dikembalikan. Kemudian dikatakan kepada mereka, dzuqu adzabal hariq, rasakanlah azab yang membakar kamu ini. Nasallallahu alaihi afiyah. Para ikhwah dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, setelah Allah sebutkan tentang apa yang akan didapat kelompok yang mewakili orang-orang kafir di neraka, maka Allah sebutkan tentang apa yang akan didapat dari perwakilan kaum muslimin. Ya, bisa nanti antum baca pada surat Al-Hajj, diawali dari ayat 19 dan berakhir pada ayat 24. Ya, berakhir pada ayat 24. Demikian para ikhwah dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah tabaraka taala. Berikutnya kita akan lanjutkan nomor hadis 2583. Ini hadis yang berkaitan dengan ini dikomentari para ulama lemah, ya. Akan tapi sebagaimana kita sebutkan kelemahannya ini secara umum dikuatkan oleh isyarat beberapa ayat dalam Al-Quran. Hadis dari Abu Umamah dari Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, tatkala Allah tabaraka wa taala berfirman dalam surat Ibrahim ayat 16. Surat Ibrahim ayat 16. Allah berfirman, wa yusqa min ma'in sadidin yatajarra'uhu wa la yakadu yusighuhu. Di mana Allah berfirman, penduduk neraka akan diberikan minum dari ma'in sadid, cairan nanah. Cairan nanah. Yatajarra'uhu, di mana dia pasti akan menelannya. Wala yakadu yusighu, hampir saja ia tidak mampu menelannya. Jadi dipaksa karena begitu sangat haus, diberikan nanah. Diberikan nanah, dan sebenarnya tidak mampu untuk menelannya, tidak mampu untuk meminumnya, akan tapi tetap dia akan meminumnya. Maka Allah mengatakan yatajarra'uhu, dia kemudian meminumnya, wala yakadu yusighu, ya, dan dia tidak bisa, hampir tidak bisa apa? Menelannya, karena begitu sangat bau, ya, kemudian sangat panas. Disebutkan dalam hadis ini bagaimana gambaran nanah yang begitu panas, begitu busuk tadi, begitu kotor tadi diberikan kepadanya, maka yuqarrab
ila fihi fayakrahuhu. Dia minta minum karena haus. Maka didekatkan cairan nanah tersebut kepadanya, maka dia tidak mau. Ya, dia tidak mau. Fa idza udniya minhu syawa wajhu. Tatkala cairan nanah tadi didekatkan di wajahnya, maka wajahnya terbakar. Jangankan minumnya, didekatkan saja wajahnya terbakar. Wa waqa'at farwatu ra'si. Kemudian kulit dan daging dari penduduk neraka yang didekatkan, cairan nanah tersebut ini akan meleleh semuanya. Fa idza syaribahu, dan tatkala dia meminumnya, qatta'a am'a'ahu, maka usus-ususnya ini akan putus, akan hancur. Hatta takhruja min duburih, sampai usus yang hancur, yang cair karena nanah begitu panas tadi yang dimasukkan ke mulutnya, maka ini dalam perutnya, ususnya di dalam perutnya ini semuanya akan cair dan keluar dari duburnya. Yaqulullahu ta'ala, Allah tabaraka ta'ala berfirman dalam surah Muhammad ayat 15, wasuqu ma'an hamiman faqatta'a am'a'ahum. Mereka diberi minum air yang sangat panas, air yang sangat mendidih, sehingga dengan cairan tersebut usus-usus mereka putus karenanya. Allah berfirman dalam surah Al-Kahfi ayat 29, masih dalam riwayat yang sama yang kita bacakan muhul tadi. Nabi mentafsirkan al-muhul itu seperti kotoran minyak. Walaupun ada beberapa kalimat yang berbeda dari kalangan para ulama tatkala mentafsirkan muhul tersebut. Allah berfirman wa iyyasaghithu yughathu bima'in kalmuhli yashwil wujuh bi'sa syarabu wa sa'at murtafaqa. Apabila mereka minta minum, maka akan diberikan kepada mereka air bagikan muhul, yakni kotoran minyak. Dalam sebagian penjelasan para ulama seperti cairan besi. Cairan besi yang apabila didekatkan, jangankan diminum, belum diminum lagi, apabila didekatkan, maka hawanya ini akan membakar wajah. Bisa syarab, ini merupakan seburuk-buruk minuman, wasa'at murtafaqa, dan tempat istirahat yang paling buruk, yakni neraka Allah tabaraka wa taala waliyadzubillah. Demikian para jemaah, kaum muslimin, kaum muslimat, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kemudian hadis nomor 2584. Ya, 2584. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, ini masih sama dengan hadis 2581. Ini terulang ya. Riwayatnya terulang dalam karya Imam Tirmidzi ini. Jadi hadis nomor 2584 ini sama seperti hadis nomor 2581. Nah, ini hadis Abu Sa'id Al-Khudri yang mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mentafsirkan apa yang difirmankan oleh Allah dalam surah Al-Kahfi ayat 29, kalmuhl wa iyastaghithu yughathu bima'in kalmuhli yashwil wujuh. Muhl di situ apa? Akriz zait. Yani seperti kotoran minyak. Dalam sebagian penjelasan tafsir para ulama seperti cairan besi yang sudah dicairkan. Ya, apabila didekatkan ke wajahnya, maka kulit dan daging wajahnya ini akan hancur, akan meleleh karena begitu panasnya. Kemudian kita masuk hadis nomor 2585 ya. Tapi di sini disebut 84 karena 2584 dianggap pengulangan. Dianggap apa? Pengulangan. Dari Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, li suradiqin nar arba'atu judurin kithafu kulli jidarin masiratu arba'ina sana. Hadis ini juga dikomentar dhaif oleh sebagian para ulama. Disebutkan suradiq. Suradiq ini bisa diartikan ruangan atau tempat. Jadi tempat-tempat di neraka itu dibatasi dengan 4 dinding. 4 apa? Dinding. Ya, ada yang menerjemahkan kemah, ada yang menerjemahkan tempat. Ya, jadi intinya
ruang-ruang untuk penyiksaan dalam neraka ini dibatasi oleh arba'atu judur, 4 dinding, 4 pembatas. Kithafu kulli jidarin masirah arba'ina sana. Tebal pembatas dari 4 pembatas bagi setiap ruangan siksaan dalam neraka ini, tebal dindingnya ini 40 tahun perjalanan. Terbayang tidak gimana? Subhanallah. Jadi kalau mau lari kemana? Mungkin kalau tebalnya seperti dinding kita, lama-lama bisa hancur, orang di penjara misalnya. Karena tipis. Ini tebalnya 40 tahun perjalanan. Ya, jadi bisa kita gambarkan dahsyatnya siksa api neraka. Berikutnya nomor 2500. Ya, kita ikuti saja nomor dari kitab ini 2584 ya. 84 atau 85? 85. Baik, 85. Para ikhwah, para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, hitungan tadi 2500 seharusnya 85, ini dianggap 84. Kenapa? Karena ada pengulangan. Ini pengulangan sama seperti nomor hadis 2581. Jadi dianggap ini tidak masuk hitungan. Ya. Kemudian yang baru kita baca 2580 seharusnya 84 ya. Ya kan? Karena tidak dianggap. Seharusnya ini 84. Paham maksudnya ya? Seharusnya 84. Beliau menyebutkan dalam cetakan ini hadis yang baru kita baca bahwa ruangan-ruangan penuh neraka itu dibatasi dengan 4 dinding. Setiap dinding tebalnya 40 tahun perjalanan. Di sini beliau juga tidak menghitungnya. Kenapa? Karena sanadnya sama. Jadi ini sebenarnya kelanjutan. Ya, maka beliau mengatakan hadis yang akan kita baca ini tetap 2584. Yang akan kita baca ini tetap hitungannya nomornya 2584. Di mana disebutkan di sini, "Lau anna dalwan min ghassaqin yuhraqu fid dunya la antana ahlud dunya." Jika seandainya cairan ghassaq, yakni cairan nanah yang didatangkan oleh Allah kepada penduduk neraka tatkala mereka meminta minum, seandainya satu dalwan, satu gayung atau satu ember dari nanah penduduk neraka tersebut yuhraqu fid dunya, disiramkan di dunia, la antana ahlud dunya, maka seluruh apa yang ada di bumi ini akan menjadi busuk karenanya. Satu apa? Satu gayung atau satu ember. Satu ember disiramkan ke dunia, maka semuanya akan berubah busuk. Lautan, sungai, danau, ini dahsyat. Ya. Maka tidak ada seorang pun yang mampu menahan siksa neraka walaupun siksanya paling ringan. Ya. Demikian para jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Berikutnya hadis nomor 2585. Ya. Ini baru masuk ke nomor baru. Jadi 2584, 2584 itu tiga riwayat. Ya, tiga riwayat semuanya dihitung 2584. Baru sekarang kita masuk 2585. Hadis Abdullah bin Abbas, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca firman Allah, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Ini ayat selalu dibaca oleh Rasulullah dalam khutbah hajah,
Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kamu mati kecuali dalam kondisi Islam. Ali Imran 102. Ali Imran 102. Ini ayat yang selalu dibaca dalam khutbatul hajah yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau anna qatratan minaz zaqqumi qutirat fi darid dunya la afsadat ala ahli dunya ma'aishahum. Fa kaifa biman yakunu ta'amuhu?" Jika seandainya satu tetes cairan yang ada di buah zakum, buah-buah yang keluar dari pohon yang tumbuh di atas api. Ada pohon di atas api, ini pernah kita sebut kemarin, pohon di atas api. Jadi tumbuhnya pohon ini akarnya di api. Akar pohon ini di mana? Di atas api. Mustahil? Dalam logika kita ini mustahil. Dan ini sebab kenapa orang kafir tidak beriman dengan hari akhir. Karena mereka mengatakan, Muhammad mengatakan ada pohon yang tumbuh di atas api. Coba antum tanam biji di tungku. Biji durian tanam tungku hidup. Tunggu 1 bulan, tumbuh tidak? Hancur. Mustahil logika. Makanya kalau kita mengedepankan logika tatkala berhadapan dengan agama, banyak syariat yang kita tolak. Banyak syariat yang kita tolak. Enggak masuk akal ini. Ya. Maka para jemaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah, zakum adalah buah yang keluar dari pohon yang tumbuhnya di atas api. Di mana Nabi SAW mengatakan, lau anna qatrah, jika seandainya satu tetes cairan yang ada di dalam buah zakum ini qutirat fid dunya, diteteskan di dunia, la afsadat ala ahli dunya ma'aisyahum, maka kehidupan penduduk surga akan hancur rusak karenanya. Satu tetes. Ini juga menunjukkan dahsyatnya zakum itu, mengerikan. Fa kaifa biman yakunu ta'amuhu. Lalu kalau seandainya satu tetes saja bisa menghancurkan, lalu bagaimana jika buah zakum ini adalah makanannya? Hancur. Tatkala dia makan, karena memang tidak ada pilihan kecuali memakannya. Hancur semuanya. Mulutnya hancur, ya, kerongkongannya hancur, usus-ususnya hancur, semuanya hancur. Tatkala semuanya sudah hancur, dalam kondisi tidak mati, nasallahu alaihi, tidak mati. Merasakan dahsyatnya sakit itu, setelah semuanya hancur, ya, Allah kembali sempurnakan penciptaannya. Nasallallahu alaihi. Demikian para jemaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Berikutnya hadis 2586. Yulqa dari Abu Darda. Beliau berkata telah bersabda Rasulullah, yulqa ala ahli naril ju'. Allah tabaraka wa taala kondisikan penduduk neraka merasakan lapar yang begitu sangat. Kelaparan mereka. Fayu'dil ma fihim minal adzab. Rasa lapar ini sama seperti beratnya siksa. Coba membayangkan gimana. Rasa lapar yang mereka rasakan, yang Allah takdirkan pada mereka di neraka, lapar itu merupakan siksa yang lainnya. Karena kita bisa lihat dalam kehidupan dunia, orang kalau sudah lapar kadang-kadang bisa guling-guling. Karena begitu apa? Lapar. Sampai Abu Hurairah bercerita karena begitu laparnya beliau apa? Pingsan. Beberapa kali saya pingsan karena lapar. Dan beberapa kali orang lewat kemudian menginjak leherku. Orang mengatakan majnun, ini gila atau kesurupan dia ini. Ya, terkapar, jalan, nggak sanggup, lemah, jatuh. Maka orang mengatakan kesurupan. Demi Allah, bukan kesurupan kata Abu Hurairah, sangat lapar. Jadi orang kalau sudah kelaparan itu luar biasa.
Bisa tidur kalau lapar? Nggak bisa, kayak cacing kepanasan. Nggak bisa tidur. Rasa lapar mereka ini, kata Rasulullah, yu'dil mahum fihi minal adab, sama dengan beratnya siksa yang mereka rasakan. Jadi bukan lapar biasa ini, betul-betul lapar yang itu bahagian daripada siksa. Fayastaghithun, maka mereka minta makanan. Fayughathuna bita'amin min dhari' la yusmin wa la yughni min ju'. Sebagaimana Allah firmankan dalam surat Al-Ghasyiyah. Hal ataka hadithul Ghasyiyah. Allah memberikan kepada mereka makanan dari dhari', yakni pohon berduri, buah dari pohon berduri. La yusmin, di mana buah yang diberikan sebagai makanan untuk mereka tidak menggemukkan, juga tidak menghilangkan rasa lapar. Ya. Kemudian fayastaghithuna bitta'am fayughathuna bitta'amin dhi ghussah. Mereka minta lagi makan, maka diberikan makan dari ghussah. Ghussah adalah makanan yang menyumbat di kerongkongan. Jadi kalau dimakan, ini tidak akan lewat dari kerongkongan, seperti berduri ya, buah yang berduri. Jadi kalau ditelan, itu berhenti di kerongkongan. Fayadhkurun annahum kanu yujizunal ghasasa fid dunya bisyarab. Mereka teringat waktu di dunia, tatkala mereka makan kemudian tertahan di kerongkongan, apa yang dilakukan? Minum. Ya, jadi kalau kita tersedak, apa yang kita lakukan di dunia? Minum. Mereka ingat itu. Makanya para jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, semoga Allah tabaraka wa taala mengingatkan kita dengan kebaikan-kebaikan kita di dunia waktu kita nanti di akhirat. Karena apa? Karena semua yang kita lakukan dalam kehidupan dunia, tahapan demi tahapan, ini kita akan ingat nanti di akhirat. Sebagaimana ada nostalgia yang diingat oleh penduduk surga dari apa yang telah mereka alami dalam kehidupan dunia, maka penduduk neraka juga ingat apa yang mereka lakukan dalam kehidupan dunia. Dulu apa yang mereka lakukan, dulu bagaimana mereka, itu teringat. Maka mereka teringat kalau makanan berhenti di kerongkongan, mereka minum, maka mereka pun minta minum. Maka apa yang diberikan? Fayastaghithuna bisyarab fayurfa ilaihimul hamim bikalalibil hadid. Mereka minta minum, maka akan diberikan kepada mereka hamim, cairan air yang begitu sangat panas dengan menggunakan pengait-pengait dari besi, didekatkan ke mereka. Fa idza danat min wujuhihim syawat wujuhahum. Tatkala air mendidih ini mendekat ke wajah mereka, maka wajah mereka akan terbakar. Fa idza dakhalat butunahum, dan apabila cairan ini masuk ke dalam perut mereka, qata'at ma fi butunihim. Apa yang ada di perut mereka akan hancur karena panasnya cairan ini. Fayaqulun ud'u khazanat jahannam. Maka mereka mengatakan, mintalah kemudahan dari penjaga api neraka jahanam. Minta untuk diringankan sedikit siksanya. Karena siksanya mengerikan. Lapar begitu sangat sebagaimana rasanya siksa. Tatkala minta makan dikasih makan, seperti itu bentuknya. Diminta minum dikasih minum. Air yang sangat panas menghancurkan kerongkongan, menghancurkan usus, menghancurkan lambung, semuanya hancur. Maka mereka mengatakan ud'u khazanat jahannam. Minta pertolongan kepada penjaga neraka. Fayaqulun, maka penjaga neraka menjawab tatkala mereka minta pertolongan, sebagaimana Allah firmankan dalam surat Ghafir ayat 50, alam taku ta'tikum rusulukum bil bayyinat. Mereka minta pertolongan, tolong jangan kami disiksa dengan siksa ini. Maka penjaga neraka mengatakan, bukankah dahulu telah datang kepada kamu utusan-utusan Allah? Jadi minta tolong bukan malah ditolong, tapi malah disalahkan. Dan penyalahan dari penjaga neraka ini bentuk siksa yang lain. Jadi sempurna siksanya secara jasmani maupun rohani. Alam ta'tikum rusulukum bil bayyinat. Bukankah telah datang kepada kamu dahulu waktu kamu hidup di dunia utusan-utusan yang Allah utus kepada kamu dengan penjelasan, dengan kitab suci, dengan keterangan. Qalu bala. Mereka ngaku, iya, telah datang kepada kami. Kalau orang yang hidup sekarang masuk neraka, kafir masuk neraka, dia mengatakan dia telah datang. Ada Al-Quran, ada sabda Nabi, ada peringatan sampaikan.
Maka apa kata malaikat? Fad'u. Kalau demikian, menyerulah kalian, minta pertolongan kalian. Tapi ingat, permohonan orang kafir selalu akan sia-sia di sini. Enggak ada harapan. Kata penjaga neraka jahanam. Fayaqulun, ya, maka mereka disiksa lagi. Kemudian mereka mengatakan, ud'u malikan. Minta pertolongan kepada pimpinan penjaga neraka jahanam. Yakni malaikat apa? Malik. Jadi Malik ini adalah malaikat yang ditugaskan Allah menjaga neraka jahanam, dan dia adalah pimpinannya malaikat di situ. Ini malaikat Malik namanya. Jadi setelah disalahkan oleh penjaga-penjaga neraka yang lain dari kalangan malaikat, bukankah telah datang Rasul kepada kalian, telah datang Rasul peringatan kepada kalian dengan penjelasan-penjelasan? Mereka mengatakannya. Karena para jemaah Quran yang saat ini kita pegang, hadis yang saat ini kita pelajari, ini peringatan. Jangan kemudian kita remehkan. Peringatan Al-Quran, kamu harus melakukan ini, jangan lakukan ini. Ini kalau engkau melakukan perbuatan ini, maka engkau akan dicampakkan dalam neraka. Ini peringatan, ini benar. Sehingga jangan sampai nanti kita menyesal tatkala kita meminta pertolongan kepada malaikat penjaga neraka. Malaikat mengatakan, bukankah telah datang padamu peringatan? Kita mengatakan sudah. Maka malaikat mengatakan, mohonlah, permohonan kalian itu pasti sia-sia. Maka setelah mereka disiksa lagi, mereka mengatakan, minta pertolongan kepada malaikat Malik. Ini pimpinan malaikat penjaga neraka. Fayaquluna ya Malikul yaqdi alaina rabbuk. Dalam surah Az-Zukhruf ayat 77, mereka menyuruh malaikat Malik, ya Malik, hendaknya Tuhanmu, mintalah kepada Tuhanmu akan mematikan kami saja. Matikan kami, sudah tidak sanggup. Sudah tidak sanggup. Siksa demi siksa jasmani dan rohani selalu mereka rasakan. Mereka tidak sanggup, mereka minta mati. Minta mati karena tidak mati. Kalau disiksa kemudian mati, dihidupkan lagi, ini masih apa? Masih mending, walaupun itu sangat menyakitkan, tapi masih mending karena ada beberapa detik dia tidak merasakan sakitnya siksaan. Karena kalau mati tidak merasakan. Tapi ini tidak mati. La yamutu fiha wala yahya. Tidak hidup dan tidak mati. Yani antara hidup dan mati. Terus disiksa. Maka mereka minta, liyaqdi alaina rabbuk. Mintalah kepada Tuhanmu agar mematikan kami saja. Kematian yang ditakuti oleh setiap kita. Saat itu kalau masuk neraka minta mati. Sekarang semua kita minta umur dipanjangkan oleh Allah. Kalau di neraka semuanya minta mati, minta dimatikan. Maka malaikat Malik menjawab, innakum makithun. Kalian tetap dalam kondisi seperti ini selama-lamanya. Tidak ada kematian lagi bagi kalian. Kekal di sini dengan kondisi siksa seperti ini. Kemudian mereka disiksa. Disebutkan oleh A'mash, nubbi'tu anna baina du'aihim wa baina ijabati Malikin iyyahum al-fa'am. Telah disampaikan kepada aku jarak antara permintaan mereka kepada pimpinan malaikat di dalam neraka, ini malaikat Malik, agar dimatikan oleh Allah, jawaban Malik itu 1000 tahun baru dijawab. Coba bayangkan, 1000 tahun baru dijawab. Minta kepada Tuhanmu agar kami dimatikan saja. Tidak ada jawaban. Setelah 1000 tahun baru ada jawaban. Jawabannya apa? Innakum makithun. Kalian kekal di sini. Kita bisa bayangkan, misalnya kita di penjara 10 tahun. Assalamualaikum, penjara. Kemudian kita minta remisi kepada kepala lapas. Gak ada jawaban. 5 tahun kemudian baru keluar jawaban. Selamanya di sini. Gimana perasaan? Nunggunya saja tersiksa, jawabannya lebih tersiksa. Ya. Al-Fa'am. Kita tidak tahu apakah 1000 tahun itu hitungan dunia atau 1000 tahun hitungan akhirat. Karena 1000 tahun hitungan akhirat berarti berapa itu? 1 hari di sana sama seperti 1000 tahun di sini. Makanya kalau masuk neraka 1 hari saja berarti menetapnya 1000 tahun. Lalu kalau kekal bagaimana? Nasallahu salamu alaihi. Fayaqulun ud'u rabbakum. Maka mereka mengatakan, sudahlah, penjaga malaikat penjaga neraka jawabannya menyalahkan.
kepada Malik minta dimatikan, jawabannya juga kalian seperti ini selamanya. Maka mereka mengatakan, ud'u rabbakum fala ahada khairun min rabbikum. Berdoa, minta kepada Tuhanmu, karena tidak ada yang lebih baik kecuali Allah, Rabb kita. Fayaqulun, maka mereka mengatakan sebagaimana Allah firmankan dalam surat Al-Mu'minun ayat 107, Rabbana ghalabat alaina shiqwatuna wa kunna qauman dhalin, Rabbana akhrijna minha fa in udna fa inna zalimun. Coba baca ayat ini menunjukkan akan gambaran beratnya siksa, kemudian gambaran begitu sangat berharapnya mereka dengan kasih sayang Allah di neraka. Rabbana ghalabat alaina shiqwatuna, ya Tuhan kami, ya Tuhan kami, ya Allah, ghalabat alaina shiqwatuna, kami telah dikuasai oleh kejahatan diri kami waktu di dunia. Ngaku hawa nafsu kami mengalahkan kami. Kami betul-betul penjahat. Kami betul-betul banyak melakukan kejahatan waktu hidup di dunia. Ghalabat alaina shiqwatuna. Di hari tatkala kebanyakan kita tidak mau mengakui apa? Kesalahan di hadapan Allah. Ghalabat alaina shiqwatuna. Ya Allah, kami waktu di dunia telah dikuasai oleh kejahatan diri kami. Wa kunna qauman dhalin. Ya Allah, waktu di dunia kami benar-benar orang yang sesat. Kemudian mereka mengatakan, Rabbana akhrijna minha. Sudah mengakui salah, akui salah. Biasanya orang kalau ingin meminta kasih sayang dari seorang, dia akan sebutkan kelemahan dirinya. Dia akan sebutkan apa? Kelemahan dirinya. Kemudian setelah itu baru mereka mengatakan, Rabbana akhrijna minha. Ya Allah, ya Tuhan kami, keluarkan kami dari neraka ini. Fa'in udna, kalau nanti kami mengulang perbuatan yang pernah kami lakukan dahulu, sesungguhnya kami memang benar-benar orang-orang zalim. Minta kesempatan sekali lagi, keluarkan kami. Kami dulu memang jahat, kami dulu memang salah, kami tidak mengerjakan salat, kami tidak ini, semua kami lakukan ya Allah. Kami akui itu sebuah kesalahan dan kami sesat ya Allah. Keluarkan kami dari neraka ini. Fa'in udna, kalau nanti setelah dikeluarkan kami mengulang lagi kejahatan yang pernah kami lakukan, fa inna zalimun, maka di saat itu kami benar-benar orang yang zalim. Surat Mu'minun ayat 107. Jawabannya langsung dijawab oleh Allah, surat Mu'minun ayat 108. Ikhsa'u fiha wa la tukallimun. Ikhsa'u fiha wa la tukallimun. Hinalah kalian di dalam neraka ini dan jangan berbicara kepadaku untuk selamanya, kata Allah. Subhanallah, ini gambaran ya, siksa neraka yang tidak bisa kita bayangkan. Kalau seandainya Allah zat yang paling pengasih, zat yang paling penyayang, sampai-sampai Nabi mengatakan tatkala ada seorang wanita yang saat itu tertawan kemudian mencari anaknya di antara anak-anak yang ada di dalam tawanan. Setiap anak yang dia dapati dia peluk. Setiap anak dia dapati dia peluk. Kalau anak tadi ingin menyusu maka dia akan susui. Dia terus cari. Setiap anak dia gendong, yang nangis dia gendong. Sehingga sahabat tatkala melihatnya heran. Pengasih sekali ibu ini. Ada anak nangis dia gendong, dia susui. Ada siapapun, dia cari anaknya. Dia tidak tega melihat anak kecil itu siapapun. Apakah anak dia atau anak orang lain menangis. Ini jarang kita dapati seorang wanita punya sifat kasih sayang seperti ini. Kalau anak sendiri maklum, wajar. Tapi ini anak orang juga dia tidak tega melihat anak tersebut menangis. Maka para sahabat heran, takjub dengan kasih sayang wanita ini. Maka Rasulullah SAW mengatakan, sesungguhnya Rasulullah kala itu bertanya, apakah kalian menyangka bahwa wanita yang punya sifat kasih dan penyayang seperti ini tega mencampakkan anaknya ke dalam api? Ya tidak mungkin ya Rasulullah, tidak mungkin. Begitu sayangnya kepada anak, nggak mungkin dia tega membakar anaknya. Maka Rasulullah SAW bersabda, lallahu arham bi abdihi min hadihi bi waladiha. Sesungguhnya Tuhan kalian lebih sayang kepada kalian daripada wanita ini terhadap anaknya. Allah lebih sayang pada kita. Karenanya, kalau Allah tidak punya sifat kasih sayang, Allah tidak akan jelaskan agama ini ke kita.
Sudah, terserah kalian. Hidup terserah kalian. Cari kebenaran masing-masing. Pakai akal kalian masing-masing. Yang baik masukkan surga, yang jahat masukkan neraka. Terserah, cari jalan masing-masing. Allah tidak lakukan itu, tapi Allah turunkan ayat Al-Quran. Allah utus Nabi supaya kita dalam kehidupan ini bisa menjalani jalan yang benar, yang menyampaikan kita kemana? Ke surga Allah. Ini ada penjelasan 30 juz ayat Al-Quran itu semuanya peringatan loh. Semuanya peringatan. Wahai orang beriman, lakukan ini. Wahai orang beriman, jangan lakukan ini. Hai hambaku, nanti di akhirat engkau akan menghadapi kondisi seperti ini. Jangan sampai engkau di sana tersiksa. Ini peringatan menunjukkan kasih sayang Allah. Bahkan salah satu di antara bentuk kasih sayang Allah yang kadang-kala tidak kita sadari, Allah timpakan kepada kita kesulitan dalam kehidupan, musibah supaya kita sadar. Ini salah satu di antara bentuk kasih sayang Allah. Allah timpakan penyakit supaya dia sadar. Kadang-kala kita merasa berat, mendapat penyakit itu merasa berat. Tapi sebenarnya itu bentuk kasih sayang Allah supaya kita kembali. Banyak kesalahan yang kau lakukan hambaku, ingat kepadaku, kembali kepadaku, jangan sampai jauh. Ini bentuk kasih sayang Allah. Ya. Tapi subhanallah, orang yang akhirnya kasih sayang Allah diangkat Allah darinya, ini berarti memang benar-benar orang yang sengsara. Ikhsa'u fiha wa la tukallimun. Tetap kalian dalam kondisi hina di neraka ini dan jangan berbicara kepadaku untuk selamanya. Jadi jika seandainya harapan keselamatan itu sudah tertutup dari zat yang paling penyayang, maka dari yang lainnya tentunya lebih tertutup. Qal fa inda dzalika ya'isu min kulli khair. Setelah Allah menjawab permintaan mereka sebagaimana Allah firmankan dalam surat Al-Mu'minun, maka mereka pun putus asa dari semua kebaikan. Sudah tidak ada harapan lagi. Wa inda dzalika ya'khuduna fiz zafiri wal hasrati wal wail. Di saat inilah mereka berteriak, di saat itulah mereka menangis, di saat itulah mereka menyesal, di saat itulah mereka terhina, kekal di dalam api neraka waliyadzubillah. Ya, demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Kemudian terakhir hadis nomor 2587. Hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an menjelaskan tentang firman Allah wa hum fiha kalihun dalam surat Al-Mu'minun ayat 104. Penduduk neraka di dalam neraka dalam kondisi cacat. Dalam kondisi apa? Cacat. Gimana kondisi cacatnya? Karena siksaan. Disebutkan tashwihin nar fataqallasu syafatuhul ulya hatta tablugha wasata ra'sihi. Dibakar dalam api neraka, sehingga karena panasnya sehingga bibirnya itu mengecil sampai di pertengahan kepalanya. Dan bayangkan bentuk jasad penduduk neraka yang pernah kita ceritakan. Tempat duduknya saja 3 hari perjalanan. Tempat duduknya, badannya sangat besar. Gigi gerahamnya sebesar gunung Uhud. Kulitnya tebalnya 3 hari perjalanan. Besar. Dan dibakar sehingga bibirnya mengecil sampai di pertengahan. Ya. Kemudian syafatuhu sufla hatta tadriba suratan. Sedangkan bibir bawahnya itu dibakar sehingga meleleh sampai di pusat. Maka kalih artinya cacat. Bentuk rupa jasad mereka tidak ada yang sempurna setelah disiksa. Disiksa hancur, balikkan lagi. Siksa hancur, balikkan lagi. Jadi Allah berfirman, wa hum fiha kalihun, dan mereka di dalamnya dalam kondisi apa? Cacat. Nasallallahu alaihi wasallam. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Ini yang terakhir ya, 2588 sebagai pembahasan terakhir di pertemuan yang berbahagia kali ini. Hadis Abdullah bin Amr bin As. Law anna
rusasata mithla hadhihi wa asyara ila mithli jumjumah. Jika seandainya cairan timah di dalam api neraka, cairan timah dalam api neraka seperti ini banyaknya, Nabi tunjuk semangkuk kecil. Semangkuk kecil, jumjumah itu asal maknanya adalah tengkorak kepala. Apa namanya ini? Batok kepala. Jadi timah sebanyak mangkuk kecil ini, kata Rasulullah. Ursilat minas sama wal ard, disiramkan dari langit ke bumi yang jaraknya 500 tahun perjalanan. Disiramkan, la balagatil arda qabla al-lail. Maka cairan timah ini akan sampai ke bumi sebelum malam sudah sampai. Perjalanan ini gambaran ya. Gambaran cepatnya timah tadi sampai ke bumi padahal jaraknya 500 tahun perjalanan. Bumi kita ke langit 500 tahun perjalanan. Kemudian Nabi ceritakan, jika seandainya ursilat min ra'si silsilah, jika seandainya cairan timah ini yang tadi dari langit ke bumi jaraknya 500 tahun perjalanan, pagi disiramkan atau dituangkan sebelum malam sudah sampai ke bumi, memang jaraknya jauh, tapi kecepatan sampainya itu hanya 1 hari. Kemudian Nabi memberi perumpamaan, jika seandainya cairan timah ini dituangkan di ujung dari rantai yang digunakan untuk mengikat penduduk neraka, dari ujung rantai ke ujungnya lasarat arba'ina kharifan al-laila wan nahar, maka dia akan mengalir dari ujung rantai ke ujungnya selama 40 tahun siang dan malam mengalir. Berarti menunjukkan rantainya sangat panjang. Rantainya sangat panjang. Yang disebutkan oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bahwa neraka jahanam ditarik dengan menggunakan 70.000 rantai. Satu rantainya ditarik oleh 70.000 malaikat. Rantainya besar-besar karena yang diikat juga besar-besar. Jadi dari ujung rantai ke ujung rantai, apabila cairan timah dicairkan, dituangkan, maka dari ujung ke ujung butuh sampai di pangkal rantai itu 40 tahun perjalanan siang dan malam mengalir. Qabla an tablugha asluha aw qarra. Bahkan beliau mengatakan, disebutkan di sini 40 tahun perjalanan siang dan malam mengalirnya itu belum sampai ke ujung rantainya. Ya, ini menunjukkan panjang begitu dahsyatnya rantai-rantai yang digunakan oleh Allah untuk mengikat penduduk neraka Allah tabaraka wa taala waliyadzubillah. Allah berfirman dalam surat Al-Haqqah, "Khudhuhu faghulluhu tsummal jahima sallu." Setelah orang ini diputuskan kalah dalam perhitungan, timbang amalnya, periksa amalnya, kiranya kalah, maka Allah tabaraka wa taala mengatakan, "Khudhuhu faghullu." Ambil dia, ikat dia dengan rantai. Ambil dia, tangkap dia, ikat dia dengan, karena tatkala kalah ini hendak lari. Seperti orang mau dimasukkan penjara ada, ya alhamdulillah enggak ada kan? Mau lari, kalau bisa lari kamu di penjara 20 tahun. Kalau bisa lari dia pasti akan lari. Dia akan lari, maka Allah mengatakan khudhuhu faghullu. Tangkap dia, ikat dia dengan rantai itu. Kemudian campakkan ke dalam neraka. Disebutkan dalam tafsir, maka 70.000 malaikat membawa rantai masing-masing dan semua mereka hendak mengikat makhluk ini atau manusia ini. Artinya 70.000 malaikat ini berlomba-lomba agar dialah yang berhasil menjalankan perintah Allah untuk merantainya dan mencampakkannya ke dalam api neraka. Dikerumuni oleh 70 berapa? 70.000 malaikat. Ini sebuah firman yang difirmankan oleh Allah, sabda yang disabdakan oleh Nabi SAW, menunjukkan bahwa para jamaah hidup ini sering kita ulang-ulang, bukan uji coba. Hidup ini bukan main-main. Hidup ini bukan sendau gurau, tapi hidup ini adalah sebuah kenyataan yang memang harus kita luruskan niat kita. Untuk apa kita hidup? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada aku. Maka pegang peringatan dari Allah ini, kita diciptakan untuk ibadah, maka beribadah dengan baik dalam kehidupan dunia. Beribadah dengan
dengan baik. Lakukan perkara yang diwajibkan, tinggalkan perkara yang diharamkan. Apa kewajiban yang Allah wajibkan? Jalankan sebelum datang hari penyesalan nanti. Ya, ini hal yang hendaknya terus kita baca, terus kita ingat, terus kita renungkan bahwa kehidupan ini adalah punya tujuan dan punya destinasi akhir. Akhir daripada perjalanan kita. Kalau nggak surga, neraka. Ini akhir. Ya, kalau sekarang kan belum akhir. Akhirnya mana? Kehidupan dunia mati, belum akhir. Masukkan ke kubur, belum akhir. Bangkit, belum akhir. Mahsyar, belum akhir. Akhirnya itu surga atau neraka. Itu baru akhir, mentok sampai tujuan. Ya, sampai tujuan. Bahkan kalau kita cerita tentang kehidupan, kita sekarang tinggal di kota Binjai. Apakah ini akhir daripada tempat tinggal kita? Belum tentu, nggak tahu kita. Bisa saja kita pindah nanti ke kota lain karena kondisi tertentu. Karena belum akhir. Hakikat akhir dari perjalanan hidup kita adalah surga dan neraka. Tapi sebagaimana kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, nyatanya perjalanan kita akhir ada surga dan neraka itu setelah mati pula. Ini yang menakutkan. Setelah mati baru kita tahu pasti, benar. Ujung daripada perjalanan kita adalah surga dan neraka. Karena sudah tidak ada angan-angan lagi. Sudah tidak ada yang menggoda lagi. Habis sudah. Baru disitulah kita menyadari dengan sesadar-sadarnya bahwa kehidupan kita ujungnya adalah surga dan neraka. Kalau sekarang di masjid kita ta'lim, kita sadar ini. Nanti keluar, lupa. Keluar lupa. Lihat istri, lihat anak, lihat harta, lihat tetangga yang punya banyak hartanya, lupa kita. Ya. Maka ini perjuangan memang benar-benar harus diingat dan selalu memohon kepada Allah, ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Wahai zat yang maha membolak-balikkan hati, teguhkan hatiku di atas kebenaran, di atas agamamu ya Allah. Ya, sehingga dalam kehidupan ini kita bisa terus, sekalipun mungkin terlupa, kita kembali lagi, ya, kita melakukan maksiat, kemudian kita bertobat kepada Allah. Terus perjuangan ini sampai kita bertemu dengan Allah tabaraka wa taala. Demikian para jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan lanjutkan pembahasan kita, pembacaan kitab Sunan At-Tirmidzi ini biidznillah tabaraka wa taala. Kita cukupkan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.